Lu nggak harus gaul dengan cara merokok. Kita lebih mudah meninggal gara-gara stres atau mati gara-gara stres daripada kita gara-gara ngerokok. Dengan merokok, stresnya hilang. Rokok itu menjadikan pintu masuk untuk penyakit macam-macam penyakit datang kan ke kita. Oke, Sobat IDI, kembali lagi ke podcast IDI Kota Pontianak. Hari ini kita akan membahas suatu hal yang baru dari podcast IDI Kota Pontianak ini. Berdepatan dengan hari ini, kita akan berjumpa dengan salah satu dokter yang sangat luar biasa juga mengenai judul yang akan kita bahas, yaitu mengenai Hari Tanpa Tembakau Sedunia tahun 2023 bersama Dr. Nanda, spesialis paru. Ya, selamat siang Dr. Nanda. Selamat siang, Dok. Iya. Oke, hari ini kita akan bahas nih, Dok, tema mengenai Hari Tanpa Tembakau Sedunia yang mungkin menurut saya cukup sulit nih bagi anak-anak muda kita untuk jauh dari kata tembakau. Apalagi bahkan tadi siang nih saya baru makan siang, jajan di luar, ketemunya anak pakai baju SMA, SMP, udah pada pakai rokok. Nah, ini kan sebuah tema yang menurut saya sangat dekat ke masyarakat, namun jadi problem nih bagi seorang dokter spesialis paru. Mungkin boleh diceritakan, Dok, mengenai pekerjaan dokter dan pengalaman-pengalaman dokter menghadapi pasien-pasien dengan penyakit paru akibat dari rokok ini, Dok. Oke, terima kasih ya, Dokter. Sebelumnya perkenalkan, saya Dr. Nanda Aulia Putri, spesialis paru. Sehari-hari saya berpraktek di Rumah Sakit Mitra Medika dan Rumah Sakit Bayangkara Polda Kalimantan Barat. Alhamdulillah, pasien karena merokok itu lumayan kalau di usia tua ya. Kalau usia muda kayaknya masih banyak yang belum muncul gejala, sehingga anak-anak muda juga sesama temannya ya santai aja gitu, karena mereka sendiri merasa bahwa yang penting kita gaul, toh kita nggak ada sakit nih. Tapi mereka tidak tahu kalau efek itu akan terjadi nantinya bertahun-tahun setelah usia mereka di atas 40 tahun. Dan itulah yang harus kita mulai dari sekarang menanamkan bahaya dari merokok itu. Sebenarnya dibilang capek, ya nggak boleh capek ya, Dok ya. Makanya ada Hari Tembakau Sedunia itu tujuannya adalah untuk meningkatkan kewaspadaan, mengingatkan kembali secara internasional, global, bahwa rokok itu berbahaya. Itu sebenarnya kata kuncinya. Biar satu hari itu cukup deh lu inget nih, bahaya banget itu rokok. Nah, itu tujuan kita untuk memberikan podcast ini khususnya mungkin kepada anak-anak muda. Awarenessnya kita munculkan kembali bahwa lu nggak harus gaul dengan cara merokok gitu. Oke, itu salah satu line yang cukup signifikan nih kayaknya nih. Gak harus keren kalau kita mau, gak harus ngerokok ya kalau kita mau keren ya. Tapi banyak pembenaran, Dok, dari anak-anak muda sekarang, bahkan di media sosial dan lain sebagainya, terutama datang dari perokok itu sendiri ya. Nah, mengenai bahwa alasan dari orang merokok itu bilang mungkin merokok itu tidak selalu mematikan atau membahayakan. Kakek saya ngerokok sehat-sehat aja, bapak saya ngerokok sehat-sehat aja. Justru malah gara-gara stres. Kita lebih mudah meninggal gara-gara stres atau mati gara-gara stres daripada kita gara-gara ngerokok. Nah, itu kan jadi pembenaran. Kalau ngerokok kan bikin kita nggak stres, justru malah bisa memperpanjang usia kita dong. Nah, gimana itu, Dok? Itu anggapan yang salah, dan itu adalah pembenaran sendiri terhadap orang-orang yang perokok itu sendiri. Ya, jadi mereka tuh menganggap diri mereka tuh benar dengan ucapan yang mereka keluarkan. Sedangkan kenyataannya, dan ini saya bicara berdasarkan jurnal, bahwa rokok itu sendiri adalah penyumbang untuk 8 penyakit terbesar yang non-infeksi yang kita rawat di rumah sakit gitu. Jadi memang sakit itu kan bukan gak harus jadi orang merokok pasti sakit, ataupun yang gak merokok yang gak mungkin sakit, gak begitu juga kan cara kerjanya. Tapi karena rokok memberikan faktor risiko, meningkatkan banyak faktor risiko, sehingga terjadinya beberapa penyakit
menjadi lebih cepat datangnya dibandingkan kamu nggak merokok. Itu satu. Nah yang kedua, memang merokok itu kan ada zat adiktifnya kan, ada nikotinnya kan yang bikin kamu suka, yang bikin kamu happy, senang dengan merokok, stresnya hilang karena zat adiktif tadi. Dia berjalan selama 2 jam, kemudian kalau turun efek nikotinnya, kamu pengen ngerokok lagi, craving gitu ya. Craving untuk merokok, dan itu berulang yang menimbulkan apa? Ketergantungan. Satu, yang kedua, efek rokoknya menjadi efek rokok yang sangat berat gitu, karena efek samping rokok ini kan dari ujung kepala sampai ujung kaki dia punya efek, walaupun nggak bisa dibilang itu pasti terjadi pada setiap orang gitu loh dok. Gitu. Ya tapi dari pernyataan dokter tadi ada yang menarik nih tentang alasan kenapa orang merokok. Nah sebelum kita mungkin bahas tentang efek-efek samping dan segala macamnya, mungkin kita boleh nih bahas tentang gimana sih atau apa sih yang bikin orang tuh harus merokok gitu, atau ngerasa aku nih perokok dan aku harus ngerokok. Itu gimana dok? Pertama yang bikin orang di awal-awal dulu ya, di masa muda yang bikin orang merokok itu pasti pergaulannya, ya kan? Diawali dengan hanya coba-coba, ya kan? Coba-coba rokok. Tahu coba-coba pertama pasti nggak enak, ya kan? Awal dia pasti nggak ngerti gimana cara menghirup dalam dan sebagainya. Kan ini anak-anak SMP, SD sudah banyak loh yang merokok, ya kan? Itu pasti hanya sebatas biar keren, ya nggak? Mereka nggak ngerti adiksi pada saat itu, ya. Jadi kalau untuk yang anak dari SD, SMP, saya rasa yang pertama itu hanyalah pergaulan yang salah. Dan ini ya, dan gambaran dari orang lain juga ya. Dan mau terlihat keren itu. Kembali lagi kalimat utamanya buat anak-anak itu pasti pengennya keren, pengennya gaul, itu satu ya. Terus yang kedua, kalau misalnya di kita yang sudah dewasa, yang memang sudah mengerti bahwa rokok itu bikin nyaman, bikin enak, ya. Karena yang harus kita ketahui bahwa rokok itu mengandung nikotin yang sangat berbahaya buat tubuh. Nah, yang bikin kita ketagihan rokok itu apa? Ya nikotin, karena nikotinnya, bukan karena yang lain. Di rokok itu sendiri ada 4.000 zat kimia yang berbahaya. 4.000 dokter 4.000. 400-nya itu sudah dinyatakan sebagai karsinogenik, penyebab kanker. Nah itu yang kanker, belum lagi yang penyakit-penyakit lainnya, ya kan? Impotensi, kelainan pembuluh darah, ya kan? Jantung, koroner, susah hamil, ya enggak? Banyak banget gitu. Nah jadi karena gara-gara nikotinnya saja yang masuk ke pembuluh darah dan ke otak kita, sehingga sensornya itu setelah nyampe, diisap, nyampe, ting gitu kan, segar kan. Nah karena udah ditangkap sama reseptornya di otak, kemudian 2 jam tuh palingan bekerjanya nikotin itu, memberikan efek yang menyenangkan. Makanya kerja tuh palingan kan ngerokok dulu ya, cari ide gitu kan. Nah habis itu turun pelan-pelan. Setelah turun pelan-pelan efeknya, pasien mencari lagi untuk rokok lagi gitu. Tingkat berat ringannya adiksi seseorang itu juga dapat kita lihat dari berapa lama jarak antara dia sekarang merokok dengan pengen merokok lagi. Atau cara gampangnya, kamu bangun tidur langsung pengen ngerokok nih, tandanya apa? Udah adiksi berat kan, dengan rokok itu sendiri nggak bisa lepas. Jadi gitu. Masuk ke lingkaran setannya ya. Iya gitu. Oke, jadi memang antara waktu kecil nih ya, antara keinginan yang semu ya dari seorang anak atau remaja itu, entah dia melihat orang tuanya atau melihat teman-temannya atau bahkan melihat tokoh-tokoh masyarakat yang kayaknya keren ketika ngerokok, itu juga meningkatkan keinginan mereka untuk merokok. Sampai kemudian mereka ngerasa rokok ini jadi kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya primer ya dok ya. Nah itu menurut saya memang terjadi dok. Ini termasuk dalam penelitian yang pernah saya baca juga. Ternyata memang ayah yang ngerokok itu sangat cenderung
menurunkan kebiasaan merokoknya ke anak laki-lakinya, bahkan anak perempuannya, Dok. Ini menurut saya sangat miris ya. Mereka bilang, kalau apalagi orang tuanya ya, seorang bapak bilang, saya ngerokoknya di luar kok, masuk ke dalam ngerasa udah gak ngerokok lagi, langsung peluk anaknya, langsung cium istrinya misalkan, atau apalagi anaknya masih bayi. Itu artinya efek rokok kan juga bisa sampai ke keluarga dan anak-anaknya, Dok ya. Dari kebiasaannya juga bisa menurunkan, dari penyakitnya pun bisa menurunkan. Nah, yang saya ingin tanyakan itu, apakah memang benar di kehidupan atau di pekerjaan dokter sehari-hari bertemu dengan pasien-pasien, anak-anak ini juga sering menjadi korban seorang ayah atau rekan atau teman-teman ayahnya yang datang ke rumah yang juga merokok, Dok? Sebenarnya karena saya menemukan yang udah penyakit nih ya, orang tua, memang secara ilmu psikologis itu pasti biasanya kan apa yang dilakukan oleh orang tua yang dilihat terus-menerus oleh anak, itu ditirukan oleh anak. Itu kan ilmunya begitu, ya kan? Orang tua memberikan contoh sesuatu yang jelek itu sebenarnya, tapi ya karena anak khususnya yang laki-laki, pembenaran dong. Yang tadi saya bilang pasti diawali dengan anak-anak ini ya, pasti awalnya memang pergaulan, bapaknya juga merokok, coba-coba akhirnya keterusan. Tapi tidak sedikit saya temukan bahwa pada bapaknya yang perokok berat, anaknya tuh nggak mau merokok. Oh, justru malah terbalik ya? Iya. Jadi di satu sisi itu yang saya temukan dari pengalaman saya sendiri ya, karena memang tahu nih bapaknya perokok berat, apalagi udah jatuh ke dalam penyakit yang namanya PPOK. Ya kan, dia melihat bagaimana bapaknya merokok atau gimana ibunya sudah marah, ataupun kalau anaknya pendidikannya sudah bagus kan otomatis sudah tahu tuh efek rokok. Jadi banyak pasien saya sebenarnya yang itu laki-laki, ya perempuan insya Allah enggak. Kalau kita mengedukasi ya, rata-rata malah enggak, Dok, saya enggak mau nyentuh rokok gitu. Benar. Ya, jadi dan di satu sisi pasti banyak juga sebenarnya anaknya yang merokok. Jadi kalau dia mengantarkan bapaknya, pasti saya juga nanya, nih, kamu rokok juga kan? Dari umur berapa gitu kan? Karena papa bukan. Enggak, Dok, pas sudah besar, coba-coba aja taunya enak. Nah, gitu lagi kan? Karena ya kembali lagi, sekalinya mencoba pada saat kamu di waktu yang tepat, efek menenangkan nikotin itulah yang kamu dapat. Ya kan? Gitu. Tapi bahayanya rokok, kamu pembenaran terhadap tingkah laku bapakmu. Tapi kalau bapaknya ternyata dia tahu nih, kan ada ya tipe perokok yang memang batuk-batuk, nggak nyaman, sesak nafas. Itu rata-rata sih anaknya kayak enggak, saya nggak ngerokok, Dok, gitu. Banyak yang saya temukan yang seperti itu. Buat yang orang tuanya memang dengan gejalanya yang berat gitu. Jadi nggak semua anak perokok tuh pasti perokok. Oke. Gitu. Jadi emang kita kadang-kadang anak juga ngelihat kondisi ayahnya saat merokok, efeknya sang ayah merokok. Mereka yang mungkin udah besar duluan mampu untuk memilah dan memilih gitu. Benar. Oke, ini ada salah satu keuntungan juga berarti kalau ayahnya ngerokok, anaknya jadi nggak ngerokok. Iya. Dan kadang orang tua yang benar tuh, maksudnya kembali lagi ke orang tua ya. Kamu jangan ngerokok gitu, cukup papa yang ngerokok, dan itu sering sekali saya temukan. Oh iya. Kalau ini, Dok, mungkin sekarang anak-anak atau remaja-remaja yang lagi tren sekarang ya, itu kadang-kadang rokok kretek itu kan dulu orang tua pakai, mulai rokok-rokok filter ya, rokok-rokok filter mulai berkembang. Nah sekarang mulai ada rokok-rokok yang sifatnya entah itu elektrik atau vape dan segala macamnya. Nah, dari ketiga jenis ataupun banyak jenis rokok ya yang tersebar di Indonesia ini, kira-kira punya efek yang serupa, sama, atau mana yang lebih berat, Dok? Beratnya sih relatif, nggak bisa kita benar-benar yang ini pasti berat gitu. Cuma saya cerita sedikit ya mengenai rokok itu sendiri. Kan ada rokok konvensional dan non konvensional itu ya. Konvensional ya rokok yang biasa kita pergunakan itu ya, rokok kretek itu. Dan di masa sekarang membooming lah itu vape.
yang rokok kita sebut rokok elektrik ya. Iya, dokter. Dengan berbagai macam bentuk, yang dari yang besar sekarang udah kecil ya, kayak flash disk. Iya, benar. Nah, ini hati-hati nih orang tua nih, kirain anaknya megang-megang flash disk, taunya itu rokok gitu. Kalau kita ngomongin resiko terjadinya penyakitnya sama. Ya. Berarti bukan gara-gara asap dan suhu panas itu bukan? Bukan. Jadi kita ngomongin dulu. Kalau rokok konvensional itu kan dibakar, ya. Resiko-resiko penyakitnya kan sudah jelas ada, ya kan? Yang dari gas CO-nya, ya kan? Dari tarnya yang bikin gigi kuning tuh, ya kan? Bikin gigi hitam, bukan kuning lagi, sampai ke dalamnya tuh hitam, ya kan? Nah, terus muncullah rokok elektrik, di mana masyarakat rasanya terbuai dengan cerita bahwa rokok ini lebih aman daripada rokok konvensional. Dan itu yang benar-benar salah besar, menganggap bahwa rokok elektrik itu lebih aman dan tidak ada efek samping seperti rokok konvensional. Ya, mungkin tidak sebanyak efek samping rokok konvensional, tapi efek yang sangat berbahayanya yaitu menyebabkan kanker. Itu lebih banyak terjadi pada rokok konvensional, rokok elektrik. Karena kan itu penguapan ya, diuapkan, dan yang dimasukkan kan zat kimia ya. Zat kimia itu tidak ada batasan minimalnya. Jadi berapapun zat kimia yang kita panaskan dan kita hirup itu merupakan karsinogenik buat tubuhnya kita. Justru kalau diuapkan partikelnya lebih kecil dan lebih gampang kan masuk ke mukosa. Makanya orang nge-vape itu lebih sering radang mukosanya dibandingkan pasien yang rokok konvensional. Nah, terus ada lagi yang ceritanya rokok vape itu non elektrik itu ini nggak pakai nikotin kok, ini cuma rasa-rasanya itu kan, rasa mint, rasa kopi, rasa apa ya. Kalau saya sih selalu melogikakan gini, kalau memang itu nggak pakai nikotin, tapi tetap yang kamu bakar adalah zat kimia perasanya, tetap bikin efek karsinogenik. Tapi kembali lagi, sekarang kamu mau ngisap terus nih, ngisap ya, vape. Kamu edik-edik begini, kalau nggak karena nikotinnya karena apa ya? Ngerti nggak maksudku? Yang bikin kamu edik kan nikotinnya kan, terus kamu cuma menghirup rasa, cuma perasa buah stroberi, ya begitu. Kalau saya selalu bilang gitu, ya ngapain sekarang kamu hirup-hirup gitu? Ya kan, gitu. Bener. Ngapain gitu? Di satu sisi, kecuali kamu emang cari tenangnya nikotin, ya kan. Nah, kalau masalah tenang dan nikotin nih, Dok, ada beberapa klaim yang menyatakan bahwa tenangnya orang yang merokok itu karena orang-orang yang merokok itu terbiasa deep breath, Dok. Jadi ngerokok apapun rokoknya ya, itu justru melatih dia untuk narik napas dalam, hembuskan. Enggak lah, itu kembali lagi ke rokok yang dia isap. Beberapa rokok, kita ngomongin lagi nih, ada rokok yang cerutu ya. Cerutu itu kan lebih berat ya daripada rokok kretek. Iya, Dok. Ya kan, ibaratnya satu kali asapnya si rokok yang biasa itu 100 kali kan. Rokok cerutu itu berat sekali, berat. Itu efeknya. Tapi kalau kamu perhatikan, kalau orang ngerokok cerutu, dia cuma ngerokok sampai di sini aja nih, cuma ngisep langsung keluarin. Mana ada yang ngerokok cerutu mampu dengan sampai ke dalam gitu. Karena berat. Gitu. Terus kalau misalnya orang ngerokok dengan isap dalam dan dia melepaskan, terus itu melatih pernafasannya, saya rasa enggak lah. Saya belum baca. Ya, itu menurut saya ya. Kalau nge-vape kan lain lagi ya, cara orang kan. Iya, benar. Jadi semua rokok itu punya kayak ciri khas masing-masing untuk dihisap kan, gitu. Memang ada di rokok vape itu emang ada liquid yang kesannya bisa bikin asapnya lebih banyak. Atau yang bisa dibikin style atau gaya-gaya tertentu rokoknya juga. Nah, berarti memang bukan gara-gara asapnya aja kan, bukan. Berarti memang gara-gara efek dan partikel-partikel partikel dari zat kimia yang kamu masukkan ke situ. Ya kan? Kontak setiap kali kamu isap otomatis kan membikin resiko karsinogeniknya meningkat. Dan memang sekarang ini arahnya memang
untuk vape pada usia remaja resiko kanker tuh emang meningkat gitu loh. Karena yang tadi keren-kerenan dan gaya-gayaan tadi itu gitu kan. Ya, dan mereka mengatakan nggak ada nikotin gitu. Itu yang salah banget teks yang di depan yang bahwa ini nggak ada nikotinnya gitu. Oke lah nikotin yang kalau misalkan memang dia klaim nikotinnya nggak ada, tapi kan perhatian kita justru zat-zat karsinogenik tadi. Ya, makanya di sini saya ingin memberikan pernyataan bahwa rokok elektrik tidak lebih aman dibandingkan rokok konvensional. Rokok elektrik berbahaya untuk masa depan para remaja, orang dewasa ataupun orang tua sekarang yang beralih ke rokok elektrik gitu. Jadi andaikan memang rokok elektrik yang dipilih itu tanpa nikotin, coba kita pikir ulang. Jadi tujuan kita merokok tuh buat apa? Iya, benar. Iya enggak sih? Awal nyari ketenangan, kok nikotinnya udah nggak ada, mau nyari apa lagi kan? Mau nyari apa lagi gitu. Iya, benar banget, benar. Oke, masalah remaja, rokok dan perihal pilihan-pilihan rokok yang tersedia ini kan emang jadi masalah umum tuh ya. Kadang-kadang mereka ngerasa mau masuk polisi atau masuk apa itu jadi penghalang mereka. Terus pas dicek bilang rokok, dicek ada flagnya, ada apa? Terus mereka selalu mikir gini nih, bisa nggak ada kayak misalnya minum susu tertentu, flagnya bakal hilang, atau mereka mikir telat nggak nih dok kalau saya berhenti sekarang, katanya kan 4 bulan lagi bakal hilang flagnya, atau 10 bulan lagi hilang flagnya. Kalau paru-parunya udah panjang kan kita mau bilang apa juga kan? Nah itu gimana dok? Nah itulah yang suka saya ketawain dengan orang yang menganggap ada satu brand susu ya, brand susu yang dinyatakan bahwa kalau kamu mau medical check up, mau ronsen biar nggak ketahuan perokok, kamu minum itu susu, parumu jadi bersih. Sejujurnya lewat mana dia bersih? Kamu minum kan? Iya dok. Berarti kan masuknya lewat lambungmu, bener kan? Gimana? Kecuali kamu masuknya lewat paru-paru. Ya paru-paru kamu membersihkan itu masuk ya. Tapi kalau dengan minum brand tertentu dan hanya satu kali waktu dan dia bersih itu nggak mungkin ya. Jadi saya cuma mengingatkan bahwa hasil ronsen pasien perokok itu bukanlah flek. Kalau kamu sudah terjadi flek, itu sudah terjadi penyakit. Iya benar. Yang terbanyak apa? Pneumonia, TBC, dan itu akan menghambat terhadap apapun yang akan kamu lakukan. Otomatis kamu butuh pengobatan, ya enggak? Kalau memang kamu perokok dalam situasi yang normal itu akan terlihat corakannya meningkat, apa kita sebut bronkitis. Itu tidak akan mengganggumu sebenarnya ya. Iya, benar. Tidak akan mengganggu dalam arti kata dokter akan menganggapnya ya udah normal aja. Bukan berarti karena kamu minum susu pada saat itu. Gitu. Nyebut kan. Ya, maksudnya disensor dok. Iya, andai kata kamu kan perokok nih. Iya. Terus kamu di ronsen. Tampilannya adalah bronkitis. Corakan bronkofesikular meningkat. Itu adalah gambaran seorang perokok. Apakah itu akan menjadi hambatan? Enggak sebenarnya. Tidak. Fungsinya tetap bagus-bagus aja. Iya, fungsinya akan bagus. Jadi mindsetnya si perokok, karena dia perokok berat nih kan, wah aman nih ronsen saya. Bener dok itu. Karena saya tadi minum susu yang labelnya tadi gitu kan. Padahal sebenarnya perokok itu tidak semuanya menimbulkan flek ataupun infiltrat ataupun sesuatu yang penyakit. Kalau kamu sudah muncul penyakit, justru flek, berarti kamu ada penyakit lain. Yang rokok mungkin merupakan faktor resiko ya kan, menurunkan imunitas sehingga gampanglah kamu terpapar dengan penyakit tersebut gitu. Jadi emang rokok itu menjadikan pintu masuk untuk penyakit macam-macam penyakit datang kan ke kita gitu. Karena apa? Rokok itu menurunkan imunitas tubuh kita. Ini secara garis besar ngomongnya. Oke, berarti tadi dari awal kita ngomong kita udah ketemu dengan efek samping rokok ya. Kanker, kecanduan. Habis itu sekarang bronkitis. Sekarang menurunkan imunitas tubuh. Berarti kita udah ngomongin sekitar 15-20 menit, kita udah ketemu banyak banget
efek samping rokok daripada manfaatnya yang cuman menenangkan aja. Iya. Yang justru di hari selanjutnya malah kita nggak tenang ya. Iya, benar. Andaikan mungkin di sini ada yang sudah punya orang tua ya mungkin di atas 50 atau 60 tahun yang menghadapi penyakit dengan saluran pernafasan, bukan akut lagi, udah kronis. Mungkin bapaknya memang udah sesak nafas hilang timbul aja. Dan itu memang nggak bisa disembuhkan. Ya, karena kamu kebayang parunya, yang bentuk paru kita kan kayak balon ya, mukosanya lembut gitu kan. Karena paparan rokok terus-menerus menjadi seperti papan. Susah buat ngembang. Susah untuk mengembang dan susah untuk bernafas, sehingga narik nafasnya nyaman, mengeluarkannya susah, ya kan? Nah, berjalan sedikit udah capek, udah ngos-ngos. Sayang banget ya, di hari tuanya tuh seperti itu gitu kan. Mungkin nanti yang semakin berat untuk pakai baju aja capek. Karena udah kaku parunya. Dan itu kamu minta sembuh udah nggak bisa lagi. Di masa tua yang namanya PPOK, kita bukan cerita menyembuhkan, menjaga aja. Kita hanya menjaga untuk dia tidak lebih berat, tidak lebih sering datangnya sesaknya, dan meningkatkan kualitas hidup dari pasiennya. Gitu. Karena nanti akan ada ya namanya penyakitnya PPOK, penyakit paru obstruktif kronis, yang akan muncul setelah usia 40 tahun ke atas. Dan itu penyakit yang muncul karena zat-zat kimia yang berbahaya tadi, yang terbanyak disebabkan oleh rokok. Gitu. Berarti munculnya memang kira-kira sekitar umur 40-an ke atas. Ya, baru gejalanya muncul satu persatu. Jadi buat pemirsa, andai kata sekarang hanya diawali usianya 40 tahun ke atas ya, nggak ada PPOK, kita tidak mendiagnosa di usia di bawah 40 tahun. Jadi setelah 40 tahun muncullah gejala mungkin dahak mulai nggak nyaman, suka nempel, suka susah dikeluarkan, lama-lama jadi banyak, lama-lama kok jadi kental, lama-lama mulai poso, mulai berat, ujung-ujungnya bengek. Udah deh. Gitu. Pengobatannya itu juga harus seumur hidup ya? Seumur hidup dong. Mungkin ada yang pengobatannya belum setiap hari diberikan, tapi itu kembali lagi ke derajat penyakitnya. Seberapa cepat kamu berhenti merokok, seberapa cepat kamu menyadari ini penyakit akibat kamu merokok. Kadangkala kan sudah sadar nih di usia 40 udah mulai gak enak, tapi kan tetap aja ngerokok nih ya. Di usia 50 tuh baru mulai sesak, ngap, baru mulai konsultasi. Ya kan? Berarti kan bisa dibilang terlambat kan sebenarnya. Batasan paru kamu tuh yang rusak tuh udah banyak banget yang rusak. Coba di umur 40 kamu sadari gitu. Dan satu lagi, efek rokok bagi dokter paru apabila pasien datang dengan keluhan PPOK itu. Kamu mau berhenti 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, efeknya bersifat menetap. Jadi suka pasien saya, kan udah berhenti 10 tahun dok, masa gara-gara rokok? Gitu. Ya, benar-benar. Karena efeknya apa yang telah kamu perbuat terhadap parumu, dia tidak healing, apa sih, beregenerasi. Ya udah kaku ya kaku aja, otomatis kekakuannya akan berasa nanti pas kamu tua. Tapi semakin cepat juga kamu berhenti merokok. Nih misalnya nih, kamu misalnya ya maaf, merokok atau enggak ya, alhamdulillah. Nah katakan merokok di umur sekarang 20-an 30 ya dok ya, 20 kamu udah stop rokok, otomatis andai kata pun terjadi efeknya, mana tahu ya terjadi efeknya karena bisa aja dulu belasannya kamu termasuk perokok yang berat gitu kan, dia tidak akan seberat kamu meneruskan rokokmu. Kemudian itu efek ke paru ya dok. Kalau efek ke pembuluh darah, ke jantung, otomatis kan resikonya akan jauh berkurang dengan kamu stop sejak dini. Benar. Jadi kembali lagi efeknya itu ada paru dan non paru gitu loh dok. Kalau yang non paru itu cepat terasa efeknya, menurunkan resiko jantung, pembuluh darahnya, penyakit tersebut gitu. Mungkin mereka nggak kena. Kalau kita pikir ya, kan di gambar-gambar rokok itu banyak yang tenggorokannya bolong, paru-parunya hitam dan segala macam. Kita nggak kena efek karsinogenik di parunya atau nggak kena di
penyakit parunya, tapi di non parunya juga non mungkin parunya, berbahaya. Iya dong. Usia 30 stroke. Benar. Apa yang jari-jarinya hitam juga. Iya, diabetes. Terus belum apa-apa udah diamputasi. Iya, benar. Hipotensi, impoten gitu kan buat laki-laki. Ya Allah, kasihan banget kan, hanya gara-gara death sentence. Iya, hanya gara-gara rokok. Pengen keren. Iya. Gitu. Nah, ini tadi dokter udah membahas tentang ada pasien yang berhenti ngerokok 10 tahun. Tetap aja usia 50-annya tetap kena. Nah, ini juga untuk teman-teman yang mungkin mau berhenti ngerokok. Wah, berarti saya terlambat dong atau gimana gitu. Nah, ada gak sih dok batasan kita ngerasa atau dokter paru menilai bahwa ini sudah terlambat buat berhenti ngerokok, atau justru malah kalau mau berhenti ya udah sekarang aja daripada yang nanti-nanti. Nah, itu menurut dokter seperti apa, dok? Nggak ada batasan, pokoknya secepatnya bisa berhenti kapanpun waktunya. Itu lebih baik daripada tidak berhenti sama sekali, atau ya udah deh besok aja. Jadi ambil keputusan berhenti merokoknya ya sekarang gitu, karena semakin cepat kamu berhenti merokok, semakin banyaklah hal positif untuk badanmu sendiri dan untuk kesehatanmu yang kamu peroleh. Gitu. Untuk sobat ID mungkin yang masih memikir-mikir ini, kalau misalkan kita mau berhenti ngerokoknya kapan, dok ya? Lebih baik sekarang daripada efeknya, soalnya kan nggak cuma paru, dok ya, tadi ya dijelaskan ada non paru juga, mulai dari impotensi, jantung, penyakit jantung dan lain-lainnya, dan pembuluh darah juga. Oke, untuk tema Hari Tanpa Tembakau Sedunia ini memang kita tagline-nya lebih kita butuh makan nih daripada butuh tembakau. Mungkin ini ditujukan bukan cuma untuk anak-anak muda, mungkin juga untuk negara-negara yang berkaitan. Nah, di negara Indonesia sendiri termasuk negara dengan persentase perokok yang cukup tinggi, dok. Tentu ini memberikan kerugian tidak cuma untuk secara pribadi, bahkan secara masyarakat secara umum, dok ya. Nah, kalau dari pandangan dokter paru, dok, ada nggak sih, dok, gambaran tentang bagaimana efek penyakit-penyakit akibat rokok ini terhadap kestabilan kesehatan, sistem kesehatan di Indonesia ini, dok? Ya, sangat banyak penyakit yang di Indonesia ini, penyakit yang dirawat di rumah sakit ini diawali dengan proses merokok. Jadi seorang perokok itu beresiko 3 kali lipat lebih tinggi untuk dirawat di rumah sakit. Dan bisa lebih dari itu tergantung penyakitnya ya, dok ya. Nah, jadi singkatnya, pasien perokok banyak penyakit yang ditimbulkan, sehingga beban negara untuk mengobati, menyelesaikan, menuntaskan apapun penyakitnya. Karena kita punya program pemerintah kita sendiri ya, program kesehatan BPJS ya, pemerintah, yang itu tanpa melihat apakah kamu perokok atau tidak perokok, benar nggak? Benar, dok. Tanpa melihat etiologi itu kan, dia hanya melihat ya udah stroke, gitu ya, misalnya kan diobati secara stroke. Sekalinya stroke berapa bulan harus diobati? Wah, itu bisa sampai seumur hidup ya? Iya kan, berapa banyak beban biaya yang harus pemerintah berikan untuk kita bisa diberikan pengobatan terhadap stroke tersebut. Begitu juga dengan paru. Jangan salah. Sekarang beli rokok berapa sih harga rokok sekarang nih? Kisaran 20 sampai 30 ribu mungkin yang paling murah ya. Iya, mungkin sekitaran segitu ya. Obat untuk paru walaupun kesannya sepele, tapi kalau kamu udah kena PPOK itu, satu semprotannya saja itu nominalnya bisa di atas 500 ribu. Bayangkan kalau memang penduduk Indonesia terbesar keberapa ya kita, kalau nggak salah tuh terbesar 5, pokoknya kalau nggak ketiga ya pokoknya 5 besar kita kan. Kebayangkan kalau untuk 5 sampai 10 tahun ke depan tambah banyak yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk penyakit akibat merokoknya. Jadi kan termasuknya penyakit tidak menular ya? Tidak menular, itu tidak menular. Itu yang tidak menular ya, dok. Yeah. Dan dengan merokok juga kita bisa beresiko untuk terinfeksi penyakit menular. Karena kan rokok menurunkan imunitas tubuh. Pasien perokok lebih rentan kena TBC, kena COVID, karena parunya yang tidak kuat dibandingkan paru yang normal, karena imunitas tubuh tadi. Jadi kalau dokter tanya beban negara
pasti lebih tinggi terhadap negara yang penduduk perokoknya banyak ya. dibandingkan negara yang memang penduduk perokoknya sadar gitu bahwa merokok itu berbahaya gitu. Ya, artinya kan ngerokok walaupun nggak cuman berpengaruh ke pribadi, secara komunitas juga berpengaruh juga kualitas komunitas kita. Oke dok, terkait dengan berhenti merokok, dengan keputusan-keputusan tersebut ini kan termasuk keputusan yang sulit ya. Terutama pasien-pasien yang dengan sudah 1, 2, 3 bahkan belasan tahun ya. Mungkin kalau masih 5 tahun atau kurang berhenti ngerokok masih oke. Tapi kok udah 10 tahun, 20 tahun itu pasti udah sangat deket banget dengan rokok itu kan. Kira-kira ada tips nggak dok? Atau ada cara tertentu bagaimana cara seorang yang perokok panjang udah lama banget nih untuk minimal mulai dulu nih? Memang nggak hilang mungkin dok ya? Gimana startnya nih dok? Iya, intinya harus dari diri dia sendiri ya dok. Harus mulai dari sekarang dan harus mulai dari keinginan dia sendiri. Tapi kalau cobalah berhenti merokok tuh nggak akan bisa. Jadi memang harus dari diri sendiri dan dari hatinya yang paling dalam bahwa aku harus sehat. Entah aku harus sehat demi anak-anakku, ya kan, demi masa depan yang lebih panjang ya, karir masih panjang misalnya kan. Dan ya cara terbaik jangan sampai kamu berhenti merokok setelah kamu sakit gitu kan. Iya benar. Kan sering sekali dia bisa berhenti dok setelah dia merasakan sakit yang berat itu mungkin cara terbaik sebenarnya. Tapi nggak gitu kan caranya kan. Karena banyak pasien kita yang berhenti merokok setelah sakit, terdiagnosa penyakit paru ataupun penyakit jantung, dan dia bisa berhenti seketika itu juga dia berhenti. Artinya kan sebenarnya bisa aja kok berhenti langsung gitu kan. Bisa aja dia berhenti langsung, tapi memilih untuk ntar aja deh gitu. Jadi kembali lagi poin utama untuk berhenti merokok itu mulai dari diri sendiri. Nggak ada yang lain. Nggak ada. Saya pun sebagai dokter paru, saya lihat pasien seberat apapun. Kebetulan saya sudah sering menghadapi, saya bisa tahu ini orang pengen berhenti merokok atau tidak. Kalau dia memang tidak pengen berhenti merokok, saya tidak akan ceramah tentang bahaya rokok, tapi memang sengaja saya paparkan penyakitnya sedemikian rupa. Jadi kita kembalikan merokok itu berhentinya ya karena dia udah takut dengar penjelasannya kita. Tapi bukan berarti Bapak harus berhenti merokok, Bapak harus, nggak bisa dok. Ya, karena kita sudah tahu, pasti bapak-bapak kita nih yang udah berumur tuh udah tahu rokok itu bahaya. Bener nggak? Iya bener. Ya jadi lebih baik mencegah kan supaya kita nggak mulai ngerokok dulu. Iya benar. Oke, terus ada orang nih juga mulai rame juga itu salah satu jenis rokok yang tadi dokter bilang kayak flash disk. Ada salah satu tipe jenis rokok itu juga yang katanya untuk membantu kita berhenti merokok dok. Ya. Nah itu sebenarnya apa dok? Sebenarnya menurut penelitian yang sudah ada itu tidak berguna. Itu tadinya kenapa diciptakan si vape itu kan memang tujuan utamanya tadinya adalah untuk memberikan terapi buat orang berhenti merokok. Taunya disalahgunakan malah untuk merokok. Dan kedepannya yang ditakutkan adalah dengan vape itu juga bahaya narkotika. Jadi dengan adanya vape yang bentukan seperti itu, fluidnya itu yang ditakutkan adalah itu menjadi pintu masuk untuk menjadikan menghirup narkotik dalam bentuk yang berbeda. Oh, malah gitu ya? Iya, jadi sebenarnya tujuan utamanya diciptakan vape tadi, elektronik cigarette itu adalah untuk sebagai terapi orang berhenti merokok. Ternyata dalam pelaksanaannya tidak berhasil. Justru malah ngerasa lebih keren kalau kayak vape. Nah, akhirnya berubah fungsi kan. Nge-vape itu sekarang jadi pilihan rokok dalam bentuk yang berbeda gitu. Gitu sih dok. Oh jadi malah tetap aja ya. Di pasaran kan juga ada opsi-opsi kayak nikotin gum. Habis itu vape sekarang justru malah jadi tren yang mana sekarang ini kan. Nah, jadi apa dong? Misalkan kalau misalkan kita udah niat nih, udah mulai aku pengen berhenti merokok. Setelah kebanyakan nih pasien-pasien cerita setelah mulai berhenti merokok mungkin seminggu tahan, 2 minggu tahan, 3 minggu tahan, 4 minggu tahan, ketemu temannya mulai lagi. Dan kalau itu mulai lagi. Nah,
setelah kita mulai niat dok, aktivitas atau pola hidup dan segala macam seperti apa yang mungkin direkomendasikan oleh para dokter paru ini untuk mungkin mengembalikan fungsinya atau berusaha untuk tetap maintain fungsi parunya supaya lebih tahan lama saat tua, itu gimana dok? Ya, intinya kembali ke pola hidup sehat kan. Definisi sehat tadi itu, pertama berhenti merokok langsung sekarang dan mulai dari diri sendiri. Kemudian hindari, kalau kamu memang lagi berusaha untuk berhenti merokok, hindari kelompok yang merokok. Motivasi dari keluarga itu sangat penting, khususnya istri, ya kan, anak-anak. Kalau punya anak-anak, kalau saya ya ibaratnya didoktrin anak-anak, bilangin papa jangan merokok gitu kan. Pasti anak-anaknya dengan sendirinya kan, papa nggak boleh merokok, gitu kan. Apalagi papa harus sehat gitu kan. Itu yang kedua, motivasi. Yang ketiga, untuk memperoleh pola hidup sehatnya, kan kamu berhenti, ya kan. Yang terjadi yang sering apa? Lapar, gendut. Karena merokok itu kan menekan rasa lapar. Setelah kamu nggak merokok, rasa laparmu justru malah nambah. Justru makin nambah. Kamu harus mengganti menjadi olahraga yang teratur. Carilah hobi baru, begitu loh dok. Carilah hobi baru. Terus carilah kunyahan baru. Gitu ya. Iya dong. Apa yang bisa ganti sebagai kebiasaan kamu menghisapkan? Karena kan memang di sini ada klinik berhenti merokok juga ya dok ya. Saya nggak tahu di Pontianak ini ada di mana tempatnya, tapi dari Dinas Kesehatan sendiri itu biasanya ada smoking cessation namanya. Jadi kita diberikan penjelasan, untuk dokter dikasih pelatihan bagaimana untuk teknik-teknik memberikan solusi bagi pasien kita yang mau berhenti merokok. Tapi kekurangannya menurut saya sebenarnya kan harus ada nikotin replacement terapi. Dan itu ada obat-obat, ada dalam bentuk permen karetnya, ada dalam bentuk patch. Tapi di Indonesia kayaknya susah banget untuk didapat. Jadi lebih ke arah kalau memang kita mau berhenti merokok dan mencari bantuan, memang yang pertama diberikan edukasi adalah mengenai bahaya merokok, memotivasi tujuan kita berhenti merokok itu apa yang ingin kita capai. Itu sih dok. Kalau untuk sekarang ya yang saya lihat gitu. Nggak usah yang aneh-aneh lah, mikirin sama orang gendut pengen kurus kan. Motivasinya diri sendiri kan. Mau beli obat semahal apapun, kalau kamu pola makanmu seperti itu ya tetap aja kan gitu. Sama juga dengan merokok. Iya. Kamu kalau motivasinya hanya sebatas ya udahlah aku sehat, ini aja lah, cobalah gitu. Tapi teman masih merokok, ini masih enggak. Sebenarnya kalau mulai merokoknya coba-coba, kenapa nggak berhenti merokoknya juga coba-coba? Benar. Jadi saya selalu memberikan dukungan kepada pasien saya yang misalnya saya nanya, kamu merokok gitu kan? Enggak dok, saya cuma merokok palingan kalau ketemu teman-teman. Enggak dok, saya merokok cuma 1 batang sehari. Ya lebih bagus nggak merokok. Ngapain? Tujuan kamu merokok apa? Kamu nanggung. Cuma kecuali emang kamu perokok, silahkan. Tapi kalau kamu sendiri nggak ngerti artinya rokok, hanya rokok pergaulan, yang rugi siapa? Yang rugi kamu gitu. Sekarang mungkin belum rugi, tapi insya Allah lah ya. Jadi jahat ini. Jadi ya begitulah ya yang kita temukan di lapangan. Setelah berumur 40 tahun ke atas ya, anggaplah rata-rata di 50 tahun. 40 tahun juga ada pasien kita yang datang dengan PPOK, tapi banyaknya di 50 tahun kalau pasien saya pribadi. Ya kan? Dan itu ya dengan cerita nyesel banget lah. Ngerokok itu. Ya udah kayak gitu mau gimana lagi ya? Mau kayak mana lagi? Untung ada BPJS. Ngiklan. Kalaupun BPJS juga kalau misalkan emang rutin berobat dan segala macam, tetap aja kan kualitas hidupnya tetap nggak lebih baik. Dan itu yang tadi saya bilang, tidak bisa sembuh, gitu, tidak bisa sembuh. Jadi apa yang telah kamu perbuat, dia bersifatnya menetap. Efek dari rokok ini bersifatnya menetap. Jadi untuk teman-teman yang dengar podcast ini, ayo berhenti merokoknya dari sekarang, gitu. Semakin muda usia kalian berhenti merokok, semakin banyak manfaat di masa tua yang diperoleh gitu loh. Oke.
mungkin dari prestasinya juga bakalan turun anak muda kan, dari kualitas hidup juga turun, resiko penyakit juga turun. Artinya kita sulit nih sebenarnya kalau mengetahui efek samping di rokok, baik secara sisi kesehatannya, sisi ekonominya, maupun sisi apapun yang kita lihat ya. Mungkin juga nggak menemukan sisi positifnya, selain hanya mungkin ketenangan dan segala macamnya. Nah, mungkin kita nggak bisa lihat ini dari sisi perokoknya, Dok ya. Mungkin dari para perokok juga melihat sisi positif yang menurut mereka lebih signifikan dalam hidup dia, memiliki manfaat yang mungkin mereka lebih baik, walaupun nyatanya mencari inspirasi gitu kan. Walaupun nyatanya pasien-pasien dokter tadi bilang setelah 50 tahun ke atas setelah sakit, justru yang diutarakan adalah penyesalan-penyesalan ya, Dok ya. Nah, mungkin ini jadi peringatan juga buat sobat ID yang merokok maupun sobat ID yang memiliki pasien dengan perokok, menjadi pengingat juga di tema sekarang kita juga di Hari Tanpa Tembakau ini, untuk saling mengingatkan lah ya, Dok ya, bahwa menghindari hal-hal yang mungkin kurang bermanfaat. Salah satunya adalah merokok ini yang menyebabkan kecanduan, penyakit. Kayaknya yang harus dirubah di dalam masyarakat, karena saya inginnya kan sedari dini, karena yang sekarang fokus kita adalah anak-anak remaja yang mulai merokok. Jadi memang kita harus bikin caranya menemukan tema yang keren tanpa rokok gitu loh. Gimana gitu ya, harus ada yang tema-tema yang seakan-akan ya memang benar efek rokok itu nggak bagus gitu. Kalau sekarang kan mereka merasakan bahwa kerennya harus dengan vape gitu kan. Iya, justru malah branding rokok itu malah deket ke salah satu komunitas tertentu, misalnya komunitas musik, misalnya komunitas apa. Kadang-kadang beberapa dari komunitas itu beranggapan bahwa rokok ini memang nempel atau emang stylenya ini emang seorang perokok gitu. Itu juga jadi, kalau mereka bisa bikin branding yang melekat terhadap suatu hal yang sifatnya rokok, kenapa kita nggak bisa counter dengan branding suatu hal yang sifatnya nggak ngerokok juga sebenarnya keren gitu ya. Itu yang di Hari Tembakau Sedunia 2023 semoga kita menemukan brandingnya itu semakin, khususnya untuk anak-anak Pontianak ya. Iya benar. Budak Pontianak. Ya apa itu apa namanya tagline-nya yang bikin keren tanpa rokok, bukan tanpa rokok sebenarnya, tanpa vape ya. Kalau saya lihat tuh sekarang memang ke arah vape-nya, mau laki-laki mau perempuan gitu ya. Perempuan aja banyak banget. Iya benar dong, setuju dong. Jadi karena ngerasa mungkin vape lebih aman dari rokok, jadi perempuan ngerasa kalau ngerokok mungkin nyebabin mandul apa segala macam, mungkin vape enggak kata mulutnya. Dan satu lagi ya, tadi bahasanya terlihat keren dengan nge-vape gitu, ya nggak sih? Iya, harapan saya sih, Dok, kalau misalkan memang di Pontianak kan budaya ngopi ini emang udah melekat ya, udah nggak cuman akhir-akhir ini, dari dulu memang Pontianak emang terkenalnya dengan kopinya kan. Nah, harapan saya sih dengan meningkatnya coffee shop ini justru punya wadah yang bisa kita gunakan untuk edukasi, untuk menurunkan minimal anak muda ini jangan dulu lah rokok. Kayak gitu. Oke, Dok, ini kita udah sampai di penghujung podcast nih, Dok. Untuk di podcast ID Kota Pontianak ini, mungkin dokter bisa menyampaikan nih kira-kira pesan-pesan apa buat sobat ID ini yang bisa dokter utarakan terkait dengan Hari Tanpa Tembakau Sedunia 2023 nih, Dok. Silakan, Dok. Ya, terima kasih, Dok. Yang intinya ingin saya sampaikan bahwa rokok, baik rokok konvensional maupun non konvensional, yaitu rokok elektrik, itu bahaya buat kita kalau masih remaja, bahaya buat masa depan kalian, sehingga mengganggu yang nantinya pengen macam-macam ya cita-citanya ya, entah jadi polisi, entah jadi dokter, itu menjadikan hambatan buat kalian ke depannya. Khususnya untuk di masa sekarang, rokok elektrik yang sangat menjamur di mana-mana, sebaiknya dihindari oleh teman-teman semua, sehingga teman-teman mendapatkan hidup yang lebih sehat dan hidup yang berguna untuk di kemudian hari, menjadikan masa depannya lebih cerah gitu. Karena memang resiko dengan penggunaan vape, kankernya lebih tinggi dibandingkan tanpa vape tersebut. Untuk Hari Tembakau Sedunia tahun 2023 ini memang tujuannya ada ya
kami harus mengingatkan kembali bahwa rokok itu tidak ada keuntungannya, malah lebih banyak kerugiannya dibandingkan keuntungan yang hanya tadi kita bicarakan bahwa efek nikotin tadi ya dok, memberikan kesenangan sesaat, menenangkan sesaat. Jadi semoga podcast hari ini bermanfaat untuk teman-teman IDIS semua. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih dokter sudah membersamai kita Sobat IDI dan podcast IDI Pontianak. Oke, mungkin penutup ya dari kami, Dokter Nanda, spesialis paru, dan saya Dokter Agil. Terima kasih untuk para Sobat IDI telah menyaksikan. Semoga hari ini kita dapat menemukan manfaat yang sangat luar biasa, terutama buat teman-teman yang pengen berhenti merokok. Tadi Dokter Nanda sudah sampaikan, lebih baik sekarang ya daripada sudah 45 tahun baru berhenti merokok. Yang diutarakan adalah penyesalan. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.